Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Aminullah dengan NIM 221040900013. Nah, di sini saya membuat video ini sebagai bahan untuk memenuhi tugas kuliah terkait mata kuliah digitalisasi informasi pendidikan. Nah, jadi dalam tugas ini adapun contoh yang saya ambil terkait sistem informasi ini adalah sistem informasi Raudhah. Nah, jadi sistem informasi ini digunakan oleh salah satu instansi pendidikan, yaitu pondok pesantren yang ada di Medan, Sumatera Utara, bernama Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Nah, jadi data di informasi ini berbasis website, yang mana website ini dapat diakses khusus oleh setiap wali santri maupun santriwati. Jadi website ini hanya dapat diakses oleh mereka yang mempunyai username dan juga password dari website tersebut itu. Kemudian platform ini dibuat agar memudahkan para wali santriwati untuk memantau perkembangan maupun aktivitas anaknya yang sedang bermukim di pondok pesantren. Jadi dikarenakan selama kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren itu, wali santri dengan santrinya itu terpisah. Kemudian website ini dihadirkan supaya para orang tua tetap dapat memantau perkembangan dari anak-anaknya yang sedang bermukim di pondok pesantren. Kemudian di dalam sistem informasi ini terdapat beberapa data-data, meliputi yang pertama yaitu foto profil santri. Nah, di foto profil santri ini terdapat foto dari santri itu sendiri. Nah, jadi di sini terdapat foto profil. Kemudian ada data pribadi santri. Nah, di dalam data pribadi santri ini data-data yang tercantum yaitu status, kemudian stambuk, nama lengkap, kelas, kemudian ada asrama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor kartu keluarga, kemudian nomor induk kependudukan. Nah, kemudian biodata santri, informasi wali santri dan sekolah asal. Nah, data-data ini tuh di dalam biodata terdapat nama panggilan, kemudian NISN, kemudian ada golongan darah, tinggi, berat, hobi, cita-cita, demikian. Kemudian data terkait wali ini tercakup di dalamnya nama wali, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian gaji ataupun pendapatan dari ayah atau ibu, demikian. Kemudian juga ada data-data dari asal sekolah santri tersebut. Kemudian yaitu riwayat aktivitas santri. Nah, di dalamnya ini meliputi informasi dari rapot santri, yang mana rapot santri ini tuh tiap nilai semester. Nah, tiap semesternya itu dari rapot semester 1 itu bisa, ataupun semester 2 itu bisa diunduh. Nah, di sini bisa dilihat, ini bisa diunduh. Nah, di sini dia. Oke, kemudian pelanggaran santri. Nah, di pelanggaran ini jika santri melakukan pelanggaran, contohnya seperti tidak berbahasa resmi, kemudian tidak berdisiplin. Nah, di sini pelanggaran tersebut tercatat dan masuk ke dalam sistem informasi ini, gitu. Nah, jadi di sini contohnya tidak berbahasa resmi. Di sini ada tertulis tanggal, bulan, kemudian ada tahunnya juga. Kemudian terkait pembayaran ataupun riwayat pembayaran uang sekolah atau tahunan santri tersebut. Jadi para orang tua ataupun wali santri itu bisa memantau ataupun mengecek kembali apakah biaya SPP ataupun bayar uang sekolah ataupun tahunan anaknya itu sudah terbayar atau belum. Jadi di sini langsung didata kayak gitu. Ada keterangannya SPP bulan berapa, kemudian dibayar tanggal apa, bulan apa, dan tahun apa. Kemudian yang ketiga yaitu terkait riwayat salah satunya yaitu organisasi. Nah, di sini organisasi di pondok pesantren ini tuh yaitu organisasi pelajar Ar-Raudhatul Hasanah. Nah, jadi di sini nantinya ketika santri sudah mendapatkan
posisi di dalam organisasi tersebut, di sini nanti akan terisi riwayat organisasi dari santri tersebut. Kemudian ada ekstrakurikuler. Nah, jadi di pondok pesantren ini terdapat berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini tuh terdapat riwayat kegiatan santri yang ada di luar kelas. Nah, ini di sini akan ada penjelasan ataupun tulisan apa-apa saja ekskul ataupun ekstrakurikuler yang diikuti oleh santri tersebut. Kemudian ada kesehatan. Nah, kesehatan ini yaitu terkait dengan kesehatan santri, di mana nanti dari santri itu berobat ataupun check up ke dokter yang ada di klinik pesantren tersebut. Nah, kemudian dari klinik tersebut datanya dimasukkan ke sistem informasi ini. Jadi jadi kita bisa mengetahui kalau sewaktu-waktu ternyata santri pernah mengalami riwayat penyakit ini atau seperti itu gitu, supaya tahu nanti penanganannya ke depannya gimana. Kemudian ada riwayat peminjaman buku. Nah, di pondok pesantren Ar-Rawdatul Hasanah ini sendiri untuk metode peminjaman bukunya sudah berbasis digital juga. Jadi ketika santri ataupun pelajar ingin meminjam buku, nah peminjaman bukunya itu sudah melakukan basis digital. Jadi langsung diproses di sistem langsung, jadi bisa langsung masuk ke sistem informasi ini kayak gitu. Kemudian prestasi. Nah, prestasi di sini jika seorang santri ataupun pelajar tersebut mendapatkan prestasi perlombaan, baik itu di dalam lingkup pesantren maupun di luar pesantren, itu akan dicantumkan dan masuk di sistem informasi ini. Kemudian yang terakhir yaitu terkait perizinan. Nah, di perizinan ini juga sama seperti hal-hal lainnya, sudah berbasis digital. Nah, jadi ketika ada santri yang izin ataupun pulang, maka data santri tersebut akan langsung masuk ke sistem informasi ini. Begitu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait digitalisasi informasi pendidikan, terkait sistem informasi pendidikan yang ada di sekolah. Nah, data-data ini didapatkan dari masing-masing administrasi di berbagai bidang yang sudah menggunakan sistem digital, sehingga langsung terhubung dengan sistem informasi santri ini. Nah, dari sistem informasi ini diharapkan nantinya para santri mampu beraktivitas serta pengembangan kemampuan dirinya untuk lebih mampu mengembangkan dirinya, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, selain itu, wali santri juga dapat memantau pembayaran administrasi pesantren per bulannya. Nah, data ini juga nantinya yang akan digunakan oleh pihak pengasuh pondok pesantren dalam menentukan kelayakan setiap santri dalam pemilihan struktur organisasi. Data inilah yang akan menjadi track record setiap santri, yang mana datanya dapat digunakan oleh pihak wali maupun para pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Sistem ini juga mengalami perkembangan perbaikan setiap tahunnya, sehingga data yang disajikan dapat lebih lengkap dan lebih jelas. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.